Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama aku Rizky di Public Health Vlog. Sebelumnya aku mau tanya nih kabar teman-teman di rumah gimana nih? Semoga teman-teman yang di rumah tetap sehat dan tetap semangat dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan saat keluar rumah. Nah, kali ini aku akan ngobrol bersama narasumber baru kita dengan topik yang baru juga, yaitu dengan topik Mari Bersama Mengenali Organisasi Season 2 bersama narasumber kita, yaitu Mbak Eriatika, atau biasanya dipanggil dengan Mbak Eri, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa S1 Kesmas periode 2019-2020. Nah, nggak perlu waktu lama-lama lagi, langsung kita sambut aja nih narasumber kita, Mbak Erin. Halo Mbak Erin. Hai teman-teman, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak karena aku udah dipilih sebagai narasumber untuk vlog Hima Kesmas kali ini. Semoga nanti apa yang aku sampaikan ke depannya bisa bermanfaat buat kalian dan juga orang banyak. Gitu. Amin. Nah, mau tanya nih Mbak, gimana kabarnya Mbak Erin? Alhamdulillah, baik. Ini kalau boleh tahu lagi di mana nih Mbak? Di rumah apa di kos? Iya, aku di rumah di Banyuwangi. Banyuwangi. Oke. Oh Mbak Erin mau ngucapin selamat ya kemarin habis sempro. Iya, terima kasih. Semoga kalian cepat nyusul ya. Amin. Semoga Mbak Erin juga diberi kelancaran dan kemudahan biar cepat Amin. wisuda. Amin. Iya, amin. Oke, langsung kita masuk aja ke topik bahasan kita ya, Mbak Eri. Oke. Nah, banyak nih orang yang memaknai organisasi itu sebagai tempat atau wadah bagi mereka untuk ngembangin skillnya, ngembangin untuk lebih mengenal diri mereka, serta tempat untuk keluar dari zona nyamannya. Nah, kalau dari Mbak Erin sendiri nih, organisasi itu bagi Mbak Erin itu maknanya seperti apa sih, Mbak? Ya, kalau menurut saya sebenarnya sama sih kayak yang dikata Rizky tadi. Cuman untuk pengertian umumnya kan organisasi itu tempat berkumpulnya anggota-anggota atau beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu. Tetapi organisasi itu tersusun secara terstruktur yang di dalamnya terdapat kepemimpinan, keanggotaan, dan juga pembahasan-pembahasan yang akan direncanakan untuk mencapai tujuan sebuah organisasi tersebut. Gitu. Nah, penting dan apa aja manfaat yang didapat kalau kita ikut gabung di organisasi itu? Apa aja nih, Mbak? Sebenarnya kalau ikut organisasi itu manfaatnya banyak sekali. Yang pertama yang jelas itu kan menambah relasi. Nah, Ya. yang kedua itu aku dulu mikirnya gini, ikut organisasi itu benar kita keluar dari zona nyaman. Terus aku mikir gini, kalau kita nggak berkesempatan untuk ikut organisasi, kita nggak bisa mengembangkan potensi atau skill yang kita miliki. Sedangkan organisasi adalah sebuah wadah yang bisa menyalurkan bakat-bakat individu ataupun untuk besok menambah kesempatan-kesempatan yang dimiliki seorang tersebut. Misalnya untuk melamar pekerjaan itu kan ada sebuah sertifikatnya nanti bisa bermanfaat untuk melamar pekerjaan terus dan sebagainya gitu. Jadi menurut Mbak Erin manfaat dari organisasi itu selain nambah relasi, nambah teman juga, nambah wawasan juga yang pastinya juga bermanfaat untuk kedepannya. Nah, iya. Terkait organisasi nih Mbak Erin kan juga pernah nih menjadi ketua himpunan S1 Kesmas. Bagi Mbak Erin, Hima Kesmas itu apa sih Mbak? Kalau Hima Kesmas sendiri kan kalian udah tahu kalau Hima singkatannya dari Himpunan Mahasiswa. Kalau Hima itu adalah wadah yang menampung mahasiswa dari tingkat jurusan atau prodi di sebuah institusi atau universitas. Nah, dari tampungan mahasiswa-mahasiswa itu akan dibentuk sebuah
realisasi dalam bentuk proker, di mana proker tersebut biasanya terdiri dari kumpulan aspirasi-aspirasi atau suara-suara dari mahasiswa tingkat jurusan atau prodi tersebut. Gitu. Jadi menurut Mbak Erin, Hima itu kayak wadah atau tempat yang terdiri dari perwakilan mahasiswa-mahasiswa dari prodi, yang mana dari kumpulan mahasiswa itu kita saling bertukar pikiran, akhirnya terbentuk sebuah proker. Oke. Nah, bagi Mbak Erin nih, kan sebagian orang ada yang berpikir kalau organisasi itu cuma tempat buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Itu kan kayak persepsi orang, ada yang berpikir kayak gitu. Nah, kalau bagi Mbak Erin nih, tanggapan Mbak Erin ke orang-orang yang kayak gitu tuh gimana nih, Mbak? Yang anggap organisasi itu cuma buang-buang waktu dan tenaga. Sebenarnya orang-orang itu bebas ya mau berpikir seperti apa tentang organisasi. Tapi kan kalau secara realistis atau dipikir untuk kedepannya, sebenarnya organisasi ini memang awalnya memang sangat intinya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan organisasi ini memang membuang waktu. Tapi kalau dipikir lagi ya itu mereka yang menganggap organisasi seperti itu berarti mereka belum bisa keluar dari zona nyamannya mereka. Gitu. Benar banget. Menurut aku juga sama kayak Mbak Erin sih, kalau ada orang yang mikir kayak gitu tuh berarti mereka tuh masih stay di zona nyamannya mereka, nggak mau keluar, kayak nganggap itu zona mereka tuh enak, padahal ikut organisasi tuh enak, lebih enak malahan, malah banyak teman, dapat wawasan juga banyak makin kenalan, banyak. Ya kan? Benar. Nah, selanjutnya nih Mbak Erin kan sempat tuh jadi ketua juga di Hima. Pasti kan sempat dapat gunjingan-gunjingan juga dari mungkin ya dari beberapa orang, terutama mungkin ya teman-teman Mbak Erin. Nah, Mbak Erin waktu itu nanggepin kayak omongan-omongan gunjingan kayak gitu tuh, Mbak Erin biasanya waktu itu ngelakuin kayak gimana nih? Ngomong ke mereka, dinasihatin atau ngasih tahu mereka apa gimana nih, Mbak? Kalau aku sih dulu nggak pernah mempermasalahkan mereka yang mengatakan aku sebagai ketua Hima A, ketua Hima B, ketua Hima C sampai Z. Aku nggak pernah dengerin mereka. Ya prinsipku itu satu, yang penting buktikan kepada mereka. Udah itu tak. Ya benar. Buktikan yang terbaik, yang terbagus, acaranya sukses, prokernya lancar. Udah itu aja. Itu udah bisa, kalau aku ya, kalau aku menurutku itu udah bisa membungkam semua pembicaraan orang terkait individu itu sendiri gitu. Bener, Mbak. Kalau daripada kita cuma ngomong doang nggak dibuktikan, malah makin dinyinyirin lagi malah. Iya. Ya, benar. Aku setuju sama Mbak Erin. Ngomong iya. Ngomong doang tapi isinya tetap kosong, kedepannya tetap kosong, ya buat apa gitu. Benar-benar. Nah, di masa pandemi ini, Mbak, seperti ini kan pasti ada kekurangan dan kelebihan dalam menjalankan organisasi, terutama di kayak kita rapat atau diskusi pasti online. Nah, ini menurut Mbak Erin nih, apa yang bisa biasanya Mbak Erin kayak nanggepin kayak kekurangan dan kelebihan dari kayak rapat online-nya ini, Mbak? Bagi Mbak Erin. Kalau aku organisasi di masa pandemi ini yang jelas ada negatif sama positifnya ya. Yang pertama, untuk aku bahas positifnya dulu ya. Yang positifnya yang jelas yang terlihat itu adalah penghematan dana. Sedangkan kan kalau biasanya kita offline kan membutuhkan, walaupun rapat kan ya butuh bensin, butuh mereka konsumsi, itu kan juga pengeluaran. Nah, sedangkan kalau kekurangan masa pandemi ini jelas banyak banget. Yang pertama, tidak bisa tatap muka atau tidak bisa menyampaikan secara langsung apa yang dimaksud, apa yang dikatakan. Terus kemudian yang kedua ini adalah rintangan terbesar adalah jaringan atau kendala sinyal. Terus untuk
aku tadi udah ngerangkum sih. Dan yang paling berat itu kendala untuk koordinasi. Biasanya kan kalau online itu hanya dalam chat kan, chatting atau mungkin voice recorder. Dan belum tentu semua anggota itu bisa menerima apa yang kita mau, apa yang kita sampaikan. Dan juga apa yang anggota lainnya sampaikan itu belum tentu semua orang bisa menangkap secara online. Kadang-kadang itu susahnya harus menjelaskan secara rinci dan detail kalau online. Kalau offline kan enak harus langsung ngomong, ini maksudnya ini, kayak gitu. Kayak yang kemarin ya Mbak, apa itu yang Rapim? Ya, yang sudah ya hampir kayak gitu juga nggak sih Mbak? Iya, kan emosinya kalau online lebih kerasa kan, emosinya, emosi sendiri, kerasa sendiri. Kalau ketemu langsung kan maksudnya gini loh, maksudnya gini. Ya. Kalau online sih ya susahnya itu. Ya, benar banget. Apalagi kalau udah susah jaringan itu makin buat jengkel. Makin emosi. Bener. Kita udah jelasin panjang-panjang, ternyata salah satu anggota terkendala jaringan waktu ditanya paham apa enggak. Iya. Makin harus emosi. Jelasin lagi, makin emosi. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Nah, masuk nih ke dalam peran ke anggotanya sebagai Mbak Erin, sebagai ketua ke anggota. Apa sih yang biasanya Mbak Erin lakukan kalau udah lihat anggota-anggotanya nih? Apalagi Kak, kena proker-proker yang banyak yang harus diselesaikan. Pasti kan ada tuh anggotanya yang mulai kayak semangatnya kurang, terus mulai jenuh, terus kayak apa ya, mulai capek aja gitu. Itu biasanya Mbak Erin supportnya ke anggota yang udah kayak gitu tuh kayak gimana Mbak bentuknya? Yang pertama jelas cari tahu apa penyebab dia kayak gini, apa penyebab dia nggak aktif, penyebab dia diam, terus nggak mau menyumbangkan suara apapun. Yang pertama itu cari tahu, kemudian dengarkan gimana solusinya, kira-kira kita bantu apa dan maunya dia seperti apa. Biasanya kayak gitu sih. Tapi biasanya memang ada kayak gitu Mbak? Banyak. Pasti ada. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Di dalam organisasi pasti juga ada tuh orang-orang yang rese sama yang nggak rese. Apalagi kalau udah rapat atau udah diskusi, pasti itu ada aja yang ngerasa itu kelakuannya itu. Nah, Mbak Erin kalau nanggepin anggota yang rese itu, biasanya Mbak Erin tuh apa kan? Dikasih tahu apa dimarahin atau gimana nih Mbak? Kalau individu modelan seperti itu, kalau menurutku ya harus ditegasin. Kalau mereka tidak ditegasin dari awal, mereka akan seenaknya dan itu nanti keterusan seperti itu. Soalnya sudah ya banyak kejadian ya pasti ada di organisasi seperti itu. Mereka kalau nggak ditegasin ya mesti semena-mena kayak gitu. Jadi memang benar-benar harus tegas. Kamu kalau seperti ini konsekuensinya apa? Kamu kalau tidak menjalankan ini dampaknya bagaimana? Kayak gitu harus dijelaskan. Aku mau tanya nih Mbak Erin dulu apa sih yang ngebuat Mbak Erin mau jadi ketua di Himakesmas ini? Kalau boleh tahu nih Mbak, alasannya Sebenarnya kenapa? Sebenarnya aku dulu nggak ada kepikiran atau ambisi yang apa kumpulan dosen sama mahasiswa dulu ya tingkat angkatanku pokoknya itu kan Bapak Ibu dosen ngumumin kalau cari ketua. Nah, itu aku tiba-tiba terlintas, wah ini kesempatan besar nih. Terus aku kan selama ini jadi mahasiswa kupu-kupu kan, kuliah pulang tidur. Terus aku mikir gini, ini kesempatanku. Kalau aku di kuliah ini nggak keluar dari zona nyaman tadi, terus sampai kapan aku kayak gini? Sedangkan
saingan yang lulusan Kesmas besok di Indonesia sendiri itu ada ratusan ribu. Kalau aku nggak punya skill apa-apa, nggak punya bakat apa-apa, cuman makan, tidur, pulang, nonton TV, ya aku nggak ada apa-apanya sama mereka. Jadi ya kapan lagi ini kesempatan terakhirku, aku mau ikut apa lagi kalau mau bukan ikut ini, ya udah aku coba, Bismillah, siapa tahu bisa gitu. Ternyata lolos, Mbak. Ya, modal nekat dulu. Nekat. Oke. Nekat tapi membuahkan hasil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Benar-benar nekat dulu. Tapi waktu sekolah dulu sempat masuk organisasi apa enggak, Mbak? Apa waktu Sekolah SMA? apa? SMA. Waktu SMA, ya. Apa SMA tuh aku nggak pernah ikut apa-apa. Aku anaknya tuh males banget. Cuman ikut ekstrakurikuler. Iya, ekstrakurikuler biasa, pramuka, terus kayak karate, gitu-gitu doang. Nggak pernah ikut OSIS, nggak pernah ikut apa-apa. Nah, berarti kita sama, Mbak. SMA-nya juga hampir sama lah Gini, sekarang kalau misalkan nilai kita nggak bagus ya, nilai akademik nggak bagus ya, aku mikirnya gini, Kak, wes nilai akademik nggak bagus, nggak ada soft skill, nggak ada hard skill, terus apa yang mau dibanggakan dari diri kita sendiri itu apa kalau bukan pengalaman gitu. Jadi iseng-iseng, nekatnya tapi nekat optimis, nekat bismillah gitu. Tapi dari nekat membuahkan hasil dan manfaat yang benar-benar bisa dirasakan Mbak Erin kan nantinya juga. Iya. Oke. Jadi Mbak Erin mau memilih untuk ke jalan jadi ketua itu awalnya dari Bapak Ibu dosen yang ngumumin adanya pengumuman buat ketua hima, terus Mbak Erin nekat ya Mbak, akhirnya nekat akhirnya ya jadi deh ketua himpunannya Kesmas. Selamat Mbak Erin. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Kan waktu rapat atau diskusi pasti itu kan ada perbedaan pendapat, entah itu dari Mbak Erin ke anggota atau anggota sesama anggota. Nah, ini untuk menengahi perbedaan pendapat ini, apa aja yang biasanya Mbak Erin lakukan kalau lagi rapat atau diskusi itu tadi? Ya yang balik lagi kayak sama yang itu anggota yang ngeselin itu ya. Kita dengarkan biasanya setelah kita menyampaikan apa dari tujuan yang kita sampaikan, kemudian kita berikan kesempatan kepada mereka untuk berpendapat, itu kan pasti ada banyak pendapat yang berbeda-beda. Nah, kita dengarkan dulu pendapat dari masing-masing individu, kemudian nanti jika ada dua atau lebih pendapat yang berbeda, itu nanti kita mixing, kita ambil jalan tengah, kita mixing, maksudnya mixing itu kita campur, nanti pendapat ini digabung sama pendapat ini jadinya seperti ini, pendapat seperti ini dan ini digabung seperti ini, atau kalau tidak jalan tengah salah satu-satunya, kalau udah gak bisa itu adalah voting. Itu jalannya. Jadi kalau nengahinnya Mbak Erin waktu itu adalah tetap mendengarkan pendapat, lalu diambil jalan tengah dari pendapatnya itu tadi, gimana enaknya, kalau nggak gitu pengambilan voting. Oke. Voting jalan pertanyaan terakhir. Selanjutnya nih Mbak. Iya benar. Oke, pertanyaan terakhir nih Mbak. Belum terakhir, maaf Mbak. Pertanyaan selanjutnya nih. Kalau boleh tahu nih Mbak, kesulitan apa aja yang Mbak Erin pernah rasakan selama menjadi ketua nih di waktu dulu? Apa aja nih Mbak? Boleh tuh diceritain dikit Mbak. Yang jelas yang pertama itu waktu, karena waktu tambahan lainnya udah pada tidur, kita masih melek gitu kan. Terus yang kedua pasti emosi, orang yang ikut organisasi jelas nggak mungkin mereka nggak ada emosi di dalam benaknya.
Itu sih yang paling menguras tenaga menurutku, waktu sama emosi. Waktu awal-awal jadi ketua sempat kayak ada perasaan takut nggak, Mbak? Kayak nanti anggotanya mau nggak ikut apa yang disampaikan Mbak Erin gitu, sempat ada pikiran kayak gitu juga nggak, Mbak? Iya jelas, kalau aku sebenarnya orangnya nggak enakan ya, maksudnya kalau aku nanti kalau saya pilih jadi ketua pelaksana, mau nggak ya, dia bisa nggak ya, kira-kira dia mampu nggak ya, pasti ada pikiran kayak gitu. Oke, jadi dari Mbak Erin, kalau dari kesulitan selama menjabat itu pasti karena waktu, terus ditambah emosi kalau ketemu anggota yang nggak mau jalan-jalan. Itu udah pasti sih, Mbak. Oke, selanjutnya. Tadi kan masa-masa sulit nih, sekarang masa-masa paling menyenangkan dan paling menantang selama Mbak Erin menjabat sebagai ketua. Pasti ada kan ya, Mbak? Masa-masa paling menyenangkan kalau menurutku ya waktunya perdebatan tadi, itu malah menyenangkan, malah ngangenin kalau udah lama nggak ketemu kayak gini, karena gimana ya, walaupun mereka kadang ngeselin gitu tapi seru lihat mereka debat sana sini, marah sana sini, terus kadang rapat sampai malam, itu yang membuat keseruan di organisasi. Pusing bareng, nangis bareng, kayak gitu yang dicari selama organisasi itu. Bahas pengalaman paling seru, jadi ingat waktu pas Rapim kemarin deh, Mbak. Iya, Aku lihat Mbak Erin itu, ya ampun, udah wajah benar-benar capek banget. Terus anggota yang ikut forum di Rapim juga, ya gitu. Ingat banget aku benar-benar wajahnya Mbak ya Erin. Allah, takut juga ya kita apa kumpul sama orang satu Indonesia yang sifatnya notabene berbeda-beda. Kita kan juga takut juga, kita yang jarang keluar dari zona zona Kediri istilahnya, kita yang jarang keluar dari zona Kediri juga takut ngelihat orang-orang yang cakap bahasa kalau kataku anak-anak Rapimnas itu. Nah, ini Mbak, pertanyaan mengenai bagi waktu. Kan pasti seperti tadi kan ada yang bilang kalau ikut organisasi itu buang-buang waktu. Tapi kalau belum dicoba kan belum tahu rasanya. Nah, kalau dari Mbak Erin nih, tips membagi waktunya antara organisasi di HIMA sama waktu kuliah, itu yang Mbak Erin lakukan itu bagi waktunya kayak gimana nih Mbak? Kalau boleh tahu. Kalau menurut aku ya, kalian itu pertama harus buat komitmen. Dalam artian komitmen itu komitmen kepada diri sendiri ya, bukan komitmen sama orang lain. Kalian harus menanamkan gini, kalau saya waktunya organisasi, ya organisasi. Kalau waktunya kuliah, tugas, ya kuliah tugas. Jangan sampai organisasi ini menyita waktu kuliah atau menurunkan nilai akademik kalian. Otomatis kan kalau anak yang ikut organisasi, kalau ada tugas, biasanya kan tugasnya ini 2 minggu lagi dikumpulkan. Nah, kita ngerjain deadline-nya harinya baru ngerjain, itu nggak bisa anak organisasi. Jadi kalau tipsnya, kalau misalkan kalian dikasih ini, setidaknya kalian ada 1 lembar, 2 lembar, jadi pas hari H atau hari-hari esoknya kalian bisa ngurusin organisasi kalian. Gitu. Pernah nggak sih Mbak Erin waktu dulu kayak benar-benar bingung, kayak ternyata sama-sama pentingnya nih Mbak di organisasi ini, waktu proker ini harus diselesaikan, terus tugasnya juga barengan gitu waktunya. Sempat kan ya ngerasain kayak gitu, itu Mbak Erin biasanya ngeatasinya gimana tuh Mbak? Dalam satu waktu sama-sama penting gitu kan. Biasanya sering tuh kan terjadi. Kalau biasanya aku curi-curi waktu ya. Kuliah tapi juga ngerjain ini, misalkan ada diskusi di chat organisasi gitu ya, kuliah ya curi-curi waktu untuk
untuk bahas ini itu kayak gitu sih waktunya. Kepepet kalau udah kepepet. Misalkan udah bener-bener urgent. Kangen nggak sih Mbak di masa-masa waktu jadi ketua gitu sekarang? Kangen biasanya yang rame HP aku nggak pernah nggak pernah naruh HP sampean dulu 1 tahun yang lalu 2019 2020 tuh jarang banget naruh HP. Tapi sekarang tiba-tiba kayak sepi, nggak pernah pegang HP sama sekali. Kangen marah-marah, kangen rame kayak gini pusing, kangen pol. Oke. Pertanyaan terakhir ya Mbak dari aku. Ini bisa nggak sih Mbak Erin bagi tips and trick buat teman-teman yang masih galau mau ikut organisasi apa enggak, kan pasti ini di luar sana ada banyak tuh teman-teman yang masih galau mau ikut organisasi apa enggak. Ini mungkin Mbak Erin bisa nih bagi tips ya buat teman-teman. Ya, semoga nanti tipsku ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman yang masih bimbang. Aku mau ikut organisasi apa enggak, aku mau keluar dari zona nyaman atau enggak. Tapi yang penting pesan dari aku, satu, saingan kalian di luar sana berjuta-juta, beratus-ratus ribu manusia, bukan hanya kalian saja. Dan jangan hanya mengandalkan keberuntungan. Keberuntungan tidak akan berpihak kepada kalian kalau kalian tidak mau berusaha gitu. Kalau mengandalkan keberuntungan tapi nggak ada usaha, nol, siapa yang mau bantu kalian gitu. Yang bisa ngebantu kalian itu adalah diri kalian sendiri. Jadi percaya sama aku, keluarlah dari zona nyaman kalian, sakit-sakit dahulu sekarang, capek-capek sekarang, tapi nanti rasakan ke depannya seperti apa kemanfaatnya, keuntungannya juga kalian yang rasakan ke depannya gitu. Oke. Nasihatnya Mbak Erin ini semoga bisa mengena ke hatinya teman-teman ya. Supaya teman-teman mau nih ikut organisasi, karena apa ya, organisasi itu benar-benar banyak banget manfaatnya itu. Aku sendiri pun nganggap organisasi itu tempat benar-benar buat ngembangin diri. Mungkin yang awalnya pendiam ikut organisasi pun juga bisa berubah nih, bisa lancar ngomongnya, nggak jadi pendiam lagi, terus yang pasti keluar benar. Oke, Mbak Erin, aku mau ambil kesimpulan nih dari ngobrol kita yang barusan, dan semoga juga apa yang disampaikan Mbak Erin pun juga bisa ngena di hati teman-teman dan bermanfaat juga buat teman-teman. Jadi kesimpulan yang aku bikin dari ngobrol kita ini, organisasi orang yang memiliki tujuan dan visi yang sama untuk maju ke arah yang lebih tinggi lagi. Lalu kalau dari Mbak Erin, manfaat yang bisa kita dapat dari organisasi adalah menambah relasi, wawasan, serta keluar dari zona nyaman yang pastinya. Karena dengan kita gabung ke organisasi, manfaatnya itu sungguh-sungguh banyak dan sangat bermanfaat bagi masa depan kita, terutama dari relasi-relasi kita yang mungkin kedepannya bisa membantu kita di masa depan. Lalu yang ketiga, bagi Mbak Erin, HIMA adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya mahasiswa-mahasiswa dalam prodi yang membentuk satu pikiran yang akhirnya berakhir dalam bentuk sebuah proker-proker. Lalu bagi Mbak Erin nih, terkait tanggapan orang-orang yang menganggap organisasi itu cuma buang-buang waktu dan apa tadi? Benar Mbak? Menyepelekan bahwa organisasi itu nggak buang-buang waktu kok. Organisasi itu malah bikin kita itu semakin kenal orang, semakin dekat sama orang, dan semakin dekat juga wawasan yang makin luas. Lalu tanggapan Mbak Erin juga dari orang-orang yang suka nyinyir ke Mbak Erin waktu awal-awal menjadi ketua, yang pasti Mbak Erin
nggak mau dengerin, tapi tetap membuktikan apa yang harus dilakukan biar mereka percaya kalau Mbak Erin itu bisa menjadi ketua gitu. Nggak perlu ngomong, karena kalau cuma ngomong doang nggak ada perilaku, nggak ada tindakannya, itu sama aja benar. kosong. Yang mending diem tapi ada wujudnya, itu benar-benar keren, Mbak. Lalu terkait kekurangan dan kelebihan dalam menjalankan organisasi di masa pandemi, yang pasti pertama waktu online, yang pertama hematnya dana, baik dana konsumsi, bensin itu jadi hemat. Lalu negatifnya yang tadi disampaikan Mbak Erin itu ada 3, yaitu tidak bisa tatap muka secara langsung, rintangan dalam kendala jaringan, terus yang ketiga adalah kendala koordinasi. Nah, lalu yang berikutnya terkait tentang terkait perbedaan pendapat antara anggota. Jalan menengah untuk yang tadi disampaikan Mbak Erin, yaitu dengan tetap saling mendengarkan anggota satu dengan yang lain, lalu diambil jalan tengahnya seperti apa. Nah, kalau nggak gitu, usaha terakhir dalam menengahnya yaitu dengan memberikan voting. Benar kan ya, Mbak? Benar. Oke. Lalu kesimpulan yang terakhir bisa aku dapat dari Mbak Erin itu, kalau mau keluar dari zona nyaman, kita itu harus berani nekat. Nggak usah mikirin ke depannya itu nanti bakalan gimana, itu jangan dipikirin dulu. Yang penting nekat dan yakin kalau pasti bisa. Ya benar ya, Mbak? Iya, kalau belum dicoba, belum dijalanin pasti takut. Tapi kalau udah dicoba, dijalanin pasti bisa. Soalnya banyak yang bantu juga. Nggak mungkin kita sendirian, mikir sendirian. Benar. Gitu. Nah, aku ngobrol sama Mbak Erin kayak gini, aku juga makin makin nambah ilmu juga, terutama ilmu nekatnya Mbak Erin nih. Karena aku sendiri itu juga tipe anak yang suka di zona nyaman. Padahal banyak orang yang bilang itu keluar dari zona nyaman itu enak, tapi aku tuh kayak ya gitu, sama kayak orang-orang lain gitu, kayak nggak enak di sini gitu. Tapi karena barusan ngobrol sama Mbak Erin, dikasih ilmu nekatnya, kayak tiba-tiba dapat hidayah aku, Mbak. Alhamdulillah, hidayah yang baik. Ya. Oke. Mungkin itu kesimpulan yang bisa aku sampaikan dari ngobrol singkat kita bersama Mbak Erin. Semoga buat teman-teman juga apa yang disampaikan oleh Mbak Erin bisa jadi bermanfaat dan juga menambah wawasan. Dan buat teman-teman yang masih galau ikut organisasi atau enggak, udah ayo ikut aja. Ikut aja, karena dari organisasi kita ya gitu tadi, banyak banget manfaat yang kita dapatkan gitu. Oke. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ke Mbak Erin. Terima kasih ya, Mbak, udah ngeluangin waktunya buat berbagi cerita. Aku juga makasih. Ya, wawasan. Terima kasih, Mbak Erin. Oke, sama-sama. Semoga. Aku juga terima kasih ya teman-teman udah diberi kesempatan dan waktu. Ya, Mbak. Semoga lain waktu kita ketemu lagi ya, Mbak Erin, dengan topik yang menarik lagi. Amin. Kalau begitu, sekian dari saya. Ya, sampai ketemu lagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Ya, aku makasih juga Mbak Erin.